Sobat Islam. Geram para tokoh Islam yang akhirnya ramai buka suara soal pernyataan dan sikap Panji Gumilang yang menyampaikan banyak narasi dengan pemahaman sendiri terkait sejumlah kegiatan yang viral di Ponpes Al Zaitun baru-baru ini. Kata-kata yang diolah dengan seni menafsirkan pemahaman yang banyak dikomentari sebab kegiatan yang dianggap aneh dan nyeleneh seputar ibadah muslim yang dilakukan di lokasi ponpes tersebut. Panji Gumilang yang punya pemahaman yang beda dari kebanyakan umat muslim dianggap banyak tokoh sudah melewati batas berbicara tentang Islam hingga menimbulkan ragam kontroversi di masyarakat luas. Seperti halnya kini ungkapan tegas dan mematikan datang dari Kiai Besar NU yang juga Guru Besar UIN Sunan Ampel ikut angkat bicara seputar kegiatan yang dihadirkan Al Zaitun bersama Panji Gumilang. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Tidak, sholat itu lebih baik daripada sholat macam ini. Sekali lagi, tidak sholat id lebih baik daripada sholat id dengan cara ini. Mengapa? Nek gak sholat id gak diperkarani, tapi nek sholat id dengan cara ini jelas rame di sosial media, pro kontra. Kita umat muslim tidak gerah dan tidak mengurusi ketika ada seorang muslim punya mazhab dan menjalani masing-masing menurut imam yang telah diyakininya. Tapi ketika ada orang muslim berbicara tentang Al-Quran kami dan mengubah arti dari terjemahannya seperti Panji Gumilang, ini namanya sudah kelewat batas. Dan kini akhirnya tanggapan tegas dan mematikan hadir dari Kiai Ahmad Jahro buat pasukan pendukung Panji Gumilang dan Al Zaitun yang menampilkan soal sholat Idul Fitri yang bercampur dengan wanita hingga adanya umat non-muslim dalam sholat tersebut. Tapi yang lebih parah, kenapa wanita itu ada di depan? Ini berbahaya untuk beliau di akhirat nanti. Hatinya saya khawatir tidak bersih. Kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, pasti akan di belakang. Mengapa? Nabi nuntunnya begitu, Nabi merintahnya begitu, ajaran dari Nabi begitu. Ini di depan dia malah gurine imam, mungkin apa bujune imam ya? Iya mas? Oh memang istrinya? Iya lah. Walaupun istrinya ya jangan disunggi gitu lah. Itu sendirian. Wedoknya sitok ya? Satu, yang lain laki-laki. Memang itu anak buah, laki-laki itu anak buah pendiri ini. Lah ini punya ini kan jelas pendiri merasa, lah itu loh, merasa gede sirai itu loh pas sholat loh, bayangkan. Bahwa tidak sholat id lebih baik daripada sholat dengan cara ini karena tidak sholat id tidak diperkarakan, tapi sholat id dengan cara ini jelas pro kontra dan ramai di sosial media, ungkap Kiai Ahmad Jahro. Saya termasuk yang berpendapat kalau soal sah atau tidak sah itu sah, tapi tercela. Mengapa tercela? Softnya jarang-jarang wanita ada di depan. Bahkan saya juga mendapatkan kiriman video, katanya sebentar lagi nanti akan khotibnya khutbah Jumat perempuan. Kiamat. Dan saya termasuk orang yang berpendapat bahwa sholat itu sah tapi tercela sebab sab jarang-jarang dan wanita ada di depan. Bahkan saya mendapatkan kiriman video bahwa sebentar lagi akan ada khotibnya khutbah Jumat seorang perempuan, maka kiamat, kata Kiai Ahmad Jahro. Tapi ini masalah, memang tanda akhir zaman salah satunya seperti ini. Orang akan membolak-balik ngaco syariat Islam. Makin banyak orang yang ngaco syariat Islam, itu makin dekat tanda kiamat. Minimal kiamatnya dia sendiri. Jadi saya sangat menyesalkan ada pesantren yang mengajarkan aneh-aneh kayak begitu itu. Lebih-lebih sebentar lagi kalau khotibnya perempuan, jumatannya tidak sah. Dan jumatannya tidak sah berarti dosa apa pahala? Ya dosa lah.
Jelas ini bukan ahli fikih dan hanya seorang tokoh karena wibawanya saja sehingga para guru sungkan, tapi kalau ilmu fikih sangat kecil. Ini adalah masalah bahwa tanda akhir zaman orang akan membolak-balikan dan mengacaukan syariat Islam, karena semakin banyak yang mengacaukan syariat Islam, itu tandanya makin dekat hari kiamat. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya juga dinilai baik, dan jika sholatnya buruk, maka amal lainnya juga dinilai buruk. Semoga apa yang telah dihadirkan kita bisa melihat dengan hati, membuka mata selebar-lebarnya, dan memberi perhatian khusus untuk peduli dengan akidah umat Islam. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal dan pemahaman yang bisa saja menyesatkan banyak orang dengan pemahaman menyimpang tersebut. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Terkait sejumlah kegiatan yang viral di Ponpes Al Zaitun baru-baru ini, kata-kata yang diolah dengan